Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengirim pesan ke email dengan menggunakan aplikasi Visual Studio yang telah dimasukkan bahasa pemrograman Visual Basic atau biasa disebut dengan VB. Oke. Yang pertama, kita akan membuat project terlebih dahulu. Kita cari Visual Windows Form App, Windows Form App .NET Framework. Oke, kita next. Kemudian kita kasih nama projectnya kirim pesan saja, kirim pesan. Oke, kita create. Oke, ini adalah tampilan awal dari Visual Basic. Dan di sini kita akan membutuhkan beberapa komponen. Oke. Yang pertama itu yang kita gunakan yaitu label. Kita akan tambahkan ke dalam form. Oke, kita masuk ke toolbox. Kemudian kita cari label. Kemudian kita klik dan geser masuk ke dalam form. Oke, kemudian kita akan edit bagian label ini dengan cara klik form, kemudian klik kanan, kemudian properties. Oke. Yang pertama saya akan ganti nama form ini terlebih dahulu. Kita ganti namanya atau di teks, kemudian kita ganti jadi kirim pesan. Oke. Kemudian pada label kita akan membutuhkan 5 label. Yang pertama itu email. Kemudian kita akan merubah ukurannya dulu, ukuran fontnya agar terlihat lebih jelas. Kita ganti 12. Oke. Kemudian kita copy saja. Kemudian kita copy, yaitu kita ganti teksnya jadi password. Kemudian kita copy lagi, kita ganti jadi to atau kepada siapa yang akan kita kirimkan email nanti. Oke. Kemudian kita copy lagi, selanjutnya yaitu subject emailnya. Oke, kita ganti jadi subject. Kemudian yaitu message atau pesan. Oke. Subject. Kemudian ini adalah message atau pesan. Oke. Ini adalah label yang digunakan.
Setelah itu kita akan membutuhkan text box atau area yang digunakan untuk mengetikkan email. Oke, kita masuk ke toolbox. Kemudian kita cari text box. Ini, kemudian kita klik dan geser ke home. Kita atur. Kemudian ukurannya kita atur. Oke. Kita copy saja. Untuk tabel yang lainnya, password kepadanya tutup, kemudian subjek dan message. Oke. Nah, untuk di bagian message ini untuk memperbesar text box ini, kita klik text box pada message, kemudian kita ke properties, kita cari multi-line yang ada pada behavior, kita ganti false jadi true. Oke, agar bisa diatur ukurannya. Kemudian kita atur. Oke. Selanjutnya kita akan membutuhkan sebuah button atau tombol yang berfungsi untuk ketika diklik akan mengirimkan email. Oke, kita cari button. Nah, kita klik dan geser. Kemudian kita akan rubah ukurannya. Oke. Kemudian teksnya kita ganti jadi kirim. Baik. Kemudian kita akan memberikan nama dari masing-masing text box ini. Yang pertama email. Karena kita akan memanggilnya nanti pada saat kita coding nanti. Pertama yang text box pada email. Nah, kemudian name-nya kita ganti jadi text email. Namanya bebas, yang penting itu pada saat kita coding sesuai dengan nama yang di sini, yaitu di desain name-nya. Kemudian setelah itu password kita ganti juga jadi text password. Oke, dan di password ini agar password kita itu tidak terlihat, kita akan edit di bagian password chart agar pada saat kita mengetikkan password agar terlihat bintang, kita akan kasih bintang di sini. Oke. Dan name-nya tadi itu text password. Kemudian untuk to kita juga ganti namanya jadi text to. Kemudian subject kita ganti jadi text subject. Oke, kemudian message kita ganti juga jadi text message. Oke. Dan jangan lupa tombolnya kita juga akan kasih nama. Namanya itu kita ganti saja jadi tombol kirim. Oke, setelah selesai di bagian properties, kita akan masuk ke codingan. Oke. Pertama kita akan untuk masuk codingan kita tinggal klik kanan padanya, kemudian kita view code. Karena di sini kita akan coding di bagian pada tombol, kita klik dua saja ini bagian tombol kirim, klik dua kali, kemudian kita masuk ke coding. Oke. Nah, ini adalah dari tombol itu. Oke, yang pertama itu kita akan mengimport system.net.mail. Oke.
kita akan import system.net.mail. Oke. Kemudian kita akan coding di bagian tombol ini. Yang pertama, kita akan menggunakan try catch. Try, kemudian kita enter. Oke. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel mail dengan cara dim, kemudian mail as new mail message. Oke. Kemudian mail sama dengan new mail message. Oke, enter. Kemudian kita akan panggil mail.from kemudian sama dengan new mail message. Maaf, mail address. Oke, dan parameternya ini yaitu nama dari text box pada email, karena untuk email text.email text.email.text. Oke. Selanjutnya untuk kepada tujuan email atau to, kemudian kita mail, kemudian to, yaitu .add, parameternya itu text to .text. Ini untuk text box to tadi. Kemudian subject sama, kemudian kita ketik mail.subject. Oke, sama dengan text, kita panggil namanya dari text box subject to text subject dot text. Oke. Kemudian mail dot is body HTML, kita kasih parse. Kemudian mail dot body ini untuk text message dot text. Oke. Setelah itu kita akan menuju ke SMTP-nya. Kita sama seperti mail, kita deklarasikan dulu, kemudian dim SMTP as new SMTP client. Kemudian nah ini karena kita akan menggunakan Gmail, jadi tentu saja kita akan menggunakan dari Gmailnya yaitu smtp.gmail.com, karena kita akan menggunakan Gmail untuk melakukan kirim pesan nanti. Nah, kemudian portnya kita pakai 587. Oke. Kemudian SSL-nya kita kasih true dengan cara smtp.enable SSL. Kita kasih nilai true. Oke. Kemudian kredensialnya, untuk kredensial kita akan custom. Jadi untuk SMT
default credential kita akan flash dulu karena kita tidak menggunakan yang default, dan kita custom dengan np.credential sama dengan new system dot network credential. Nah, dengan parameternya kita gunakan untuk nama dari text box email dan text box password. Oke, text email, kemudian password. Oke, dan text. Oke. Kemudian SMTP untuk mengirimnya send, dan parameternya itu dari variabel tadi. Oke. Dan kita akan membuat sebuah pesan yang akan muncul jika berhasil terkirim. Oke, dengan cara message box, dan parameternya itu berupa string. Kita akan kasih berhasil dikirim, berhasil terkirim. Oke, dan ketika error akan muncul pesan message box dan parameter itu x.message. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita kembali ke desain. Oke. Sudah selesai. Kita akan save. Oke. Kita save. Kemudian kita coba start. Apakah sudah bisa dijalankan atau belum, atau bisa berhasil mengirim pesan. Oke. Dan perlu diperhatikan bahwa untuk mengirim pesan ini menggunakan Google, ada yang perlu diperhatikan, yaitu ini mengaktifkan akses aplikasi yang kurang aman pada Google, pada akun Google, karena jika diaktifkan maka memang tidak akan bisa kirim. Mungkin adalah formnya. Nah, ini harus diaktifkan terlebih dahulu agar proses mengirim emailnya dapat dilakukan. Oke. Nah, jangan ada direct. Ini akses aplikasi yang kurang aman harus diaktifkan, dan ini secure. Oke. https meakun.google.com/secure. Oke, ini harus aktif sebelum kita lakukan proses mengirim email. Oke, ini adalah formnya, dan ini adalah email yang akan kita kirimkan pesan. Oke, kita akan coba. Saya email 99@gmail.com, password. Oke, pada ini adalah emailnya, itu yang kedua itu naldial@mail.com. Oke, subjeknya kita kasih tugas 3 underscore pemrograman jaringan, pemrograman
jaringan. Oke, misalnya kita kasih ini adalah pesan. Oke, bisa dilihat ini belum ada email yang terkirim dari email muhammad.nawir0909. Oke, kita coba kirim. Apakah bisa? Kita kirim. Nah, ini ada pesan berhasil terkirim. Oke, kita oke. Nah, dan kita pun masuk, kita buka. Nah, ini adalah sesuai dengan yang kita isi tadi dari Muhammad Nawir, dan subjeknya tugas 3 pembuka menjaring, dan isi pesannya ini adalah pesan. Oke, dan itu pula demikianlah video yang dapat saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.